Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firjansyah Indranto, NIM 18.0505.24036 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Produksi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil review dari jurnal yang berjudul Rancang Bangun Belt Conveyor untuk Penyaji Makanan. Dasar. Informasi dasar terdiri dari judul, sumber jurnal, jumlah halaman, tahun, dan penulis. Judulnya sudah disebutkan sebelumnya, yaitu Rancang Bangun Belt Conveyor untuk Penyaji Makanan. Sedangkan sumber jurnalnya didapatkan dari Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa tahun 2017, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Jumlah halaman yang ada di jurnal ini adalah 12 halaman. Tahun pembuatannya yaitu tahun 2017, dan penulisnya yaitu Insinyur Mulyono MT, Dr. Rono Heni Hendrayati MT, dan Amiruddin Aziz. Daftar pembahasan. Jadi, di PowerPoint ini akan membahas pertama latar belakang, kedua metode, ketiga pembahasan, 4 kesimpulan, dan yang terakhir kritik dan saran. Latar belakang. Latar belakang di jurnal ini menitikberatkan suatu permasalahan dalam menyajikan jumlah makanan yang banyak, dan ditemukanlah solusi untuk menyajikan makanan melalui belt conveyor. Dan cara ini menurutnya efektif dalam menyajikan makanan dan tidak lagi dibawa oleh pelayan, melainkan menggunakan alat, yaitu alatnya melalui belt conveyor tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian antara lain di dalam jurnal ini, yang pertama kali adalah melakukan pengambilan data. Pengambilan data yang dilakukan yaitu seperti mengukur piring, jenis conveyor yang akan digunakan, pemilihan mesin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu perhitungan. Perhitungannya yaitu adalah perhitungan seperti diameter puli, daya yang dibutuhkan, kecepatan yang akan diperlukan, dan kapasitas-kapasitas yang akan digunakan pada saat melakukan belt conveyor ini. Yang ketiga adalah desain. Desain ini digunakan untuk memahami dan mengerti barang yang digunakan dalam menentukan apa yang digambarkan pada visual cocok pada realita yang sebenarnya. Pembahasan. Belt conveyor bisa diartikan sebagai rangkaian ban yang berjalan yang dipakai untuk memindahkan dan mengangkut barang secara horizontal maupun miring. Belt atau sabuk yang dipakai pada belt conveyor terbuat dari karet maupun logam, tergantung jenis barang yang digunakan. Sedangkan yang di jurnal ini digunakan yaitu bahan yang digunakan itu bahan plastik. Kalau di contoh ini kan menggunakan logam, sedangkan yang digunakan pada jurnal ini adalah bahan plastik yang lebih murah dan lebih ringan. Pembahasan perhitungan perencanaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah dimensi piring. Dimensi piring ini dibuat rata-rata. Rata-rata yang digunakan yaitu 100 mm. Yang kedua, berat rata-rata per porsi. Kembali lagi seperti dimensi, yaitu menyajikannya rata-rata, yaitu 0,25 kg. Yang ketiga, panjangnya yang diperlukan, yaitu sekitar 10 meter. Yang keempat, lebar.
lebar ini digunakan untuk jarak juga, yaitu 190 mm. Yang kelima adalah jarak antar piring sekitar 140 mm. Jumlah piring yang diperlukan sekitar 4 buah. Dan ada faktor gesek piring, gesek drive and belt, dan faktor gesek total yang ditemukan yaitu 0,31. Yang ke-10, kecepatan belt conveyor difikskan 0,5 milisecond. Yang ke-11 adalah tipe conveyor. Nah, seperti yang sebelumnya, bahan yang digunakan untuk belt conveyor ini adalah sled conveyor yang berbahan plastik. Perhitungan kapasitas dan daya. Jumlah satuan yang akan dimuat dalam satu konveyor. Jadi satu konveyor ini nanti akan mengangkut sekitar 47 dengan kecepatan 20 second ini. Jadi 47 dalam satu kali angkut. Dan sedangkan konveyor ini mampu sekitar 50 kg. Dan setelah dihitung dari 47 porsi dikalikan dengan beban rata-rata 0,25 kg, ditemukan 11,75 kg, yang berarti di bawah nilai maksimal yang dapat ditampung. Maka belt conveyor ini aman digunakan dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak ada kendala kelebihan beban. Selanjutnya, daya yang diperlukan untuk menjalankan konveyor ini seperti pada rumus, yaitu Q kali L kali W dibagi 3. Q yaitu ditemukan 1,7, L yaitu lebarnya yaitu 1,2, dan W itu berat beban 0,3. Dan ditemukan 0,12 kW yaitu daya yang diperlukan. Lalu dilanjutkan pada diameter puli. Diameter puli ini terdiri dari kecepatan yang diperlukan dan diameter pembandingnya ini. Ditemukan diameter puli mesin yaitu 300 mm. Pada sabuk V ditemukan DEP dan DP. DP ini adalah diameter puli dikalikan 2 dikalikan konstanta. Ditemukan bahwa 100 dikali tambah 2 dikalikan 3,5 ditemukan yaitu 107. Rangkaian untuk diameter puli. Jadi untuk diameter puli luar ditemukan bahwa 300 ditambah 2 dikalikan 3,5 menjadi 307 mm. Diameter dalam puli penggerak ditemukan sekitar 75 mm. Dilanjut, pada diameter dalam puli mesin ditemukan 275 mm. Dan untuk mengetahui lebar puli ditemukan 20 mm. Perencanaan sabuk V. Perencanaan sabuk V yaitu pada kecepatan linear sabuk. Kecepatan linear sabuk ini diambil dari buku Sularso yang ada rumusnya yaitu sebagai berikut. V sama dengan Pi kali diameter dikalikan kecepatan dibagi 60 dikali 100. Ditemukan bahwa persamaannya itu mendapatkan hasil 7,85 milisecond. Tetapi dibulatkan menjadi 10 meter per second. Sedangkan untuk menentukan jarak sumbu poros, sebelum itu kenali yaitu
C sama dengan B plus akar B kuadrat 8 dalam kurung diameter puli ya dan diameter puli lagi yang berbeda. Yang ini diameter puli luar, yang satunya diameter puli dalam. Dibagikan 8. Sebelum mencari yang C ini, ditentukan B dulu. B itu adalah 2L dikurangi 3,14 dalam kurung D besar ditambah D kecil. Ditemukan bahwa sekitar 9,904 mm. Maka dimasukkanlah ke rumus ini. Sebenarnya ini C-nya atau baik atau buruk, ini bisa ditentukan. Ditemukan bahwa dia lebih besar dari 0, maka sumbu P sabuk V itu baik dijalankan. Nah, ini gambarnya sabuk V yang akan direncanakan. Lanjut pada perencanaan poros. Perencanaan poros pertama kali ditentukan yaitu momen puntir atau momen inersia. Momen inersia yang ditemukan yaitu 1071,4 kg mm. Tegangan geser yang diizinkan pada bahan yaitu 3,87 kg meter persegi. Ditemukan melalui persamaan ini sebagai faktor keamanan yang ditentukan oleh faktor keamanan seperti SR1 dan SR2. Lanjut pada diameter poros. Diameter poros menggunakan rumus berikut dari buku Sularso. Di buku Sularso dijelaskan pada yaitu DS sama dengan 5,1 tegangan yang diizinkan dikalikan KT, CB, dan T. KT merupakan faktor koreksi. Jadi KT, CB, dan T itu faktor koreksi. Dan T-nya itu momen puntir. Ditemukan bahwa total dan ditemukan memiliki hasil 17,7 mm. Tetapi di sini dibuatkan menjadi 20 mm. Lanjut pada perencanaan pasak. Jadi sebelumnya sudah ditemukan yaitu diameter porosnya itu 20 mm. Nah, telah ditemukan di tabel pada buku Sularso itu ditemukan sebagai berikut. Lebarnya 8 mm dan tingginya 70 mm. Kedalaman alur pasak yaitu 4 mm dan kedalaman alur pasak pada naf yaitu 3,3 mm. Dan ditemukan panjang pasak yaitu 18 mm. Yaitu sudah ditentukan melalui buku Sularso. Pembahasan dari hasil dari perencanaan dan perancangan mesin berat konveyor penyaji makanan yaitu dihasilkan sebagai berikut. Dengan panjangnya 10 mm dihasilkan yaitu 0,5 meter per second dan kapasitas 50 kg dalam satu kali proses. Sedangkan hasil yang diperoleh sebagai berikut. Daya motor yang diperlukan yaitu 0,12 kW. Diameter puli yaitu 100 mm. Diameter puli 2 300 mm. Diameter poros 20 mm. Ditentukan bahan pasaknya itu adalah besi cor kelabu dengan lebar 8 mm dan tinggi 7 mm serta kedalaman 4 mm. Kesimpulannya, dari jurnal tersebut yaitu memiliki perhitungan yang sangat rinci
Di antaranya seperti lebar piring, lebar dan panjangnya suatu belt, kecepatan motor, adanya spesifikasi yang ditentukan, supaya pengguna menghindari suatu resiko yang terjadi sebelum dalam menjalankan mesin tersebut. Jadi mesin tersebut itu terhindar dari suatu resiko dan menciptakan suatu solusi baru dari permasalahan yang terdahulu sebelum menggunakan mesin ini. Diharapkan mesin ini digunakan sebagaimana mestinya dan tidak menjadi suatu permasalahan baru. Dalam jurnal ini, perhitungannya sangat terperinci sehingga dapat dipahami. Dengan adanya gambar, lebih memudahkan dalam pembacanya. Tetapi, pembahasan dalam anggaran untuk membuat perancangan belt conveyor ini kurang, jadi sulit untuk menentukan estimasi pengeluaran untuk membuat alat tersebut. Selain itu, tidak adanya poin-poin yang secara spesifik untuk menentukan ini loh untuk menentukan belt conveyor, ini loh untuk menentukan sabuk V, ini loh untuk kecepatan. Jadi sulit untuk mencarinya. Jadi poin-poin itu kurang terdetailkan dengan baik. Sekian dan terima kasih.